Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman TIKA, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja nih. Nah, perkenalkan saya Rafli sebagai pelatih TIKA Games 2021. Di video sosialisasi kali ini, saya ingin menjelaskan bahwa TIKA Games tahun ini berbeda sistemnya dengan tahun yang lain. Dikarenakan kita mempunyai sistem perangkatan. Karena kondisi pandemi dan juga tidak memungkinkannya jika diadakan per kelas, saya mengadakan ini perangkatan untuk sport dan e-sport. Oke, boleh VPO saya melanjutkan? Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini gua Alang atau Abian sebagai VPO TK Games 2021. Nah, untuk kelanjutannya, sistemnya seperti apa sih nantinya nih? Kayak nanti perubahan regulasinya ada yang gimana-gimana nggak? Langsung aja dijelasin sama PJ per mata lombanya. Mungkin dari sport duluan bisa dilanjut. Halo Oke, semuanya, silakan. saya Diki dari PJ Futsal. Nah, sesuai yang dibilang tadi, kita bakal menggunakan sistem antar angkatan dan sistem yang digunakan menggunakan sistem gugur. Untuk latihan ya nih, soalnya waktunya bakalan lumayan lama, soalnya 2 kali 15 menit. Dan biayanya juga sesuai lah dengan waktu pertandingan yang bakal dimainkan nanti, 120.000. Untuk lokasinya sendiri bakalan diadakan di Jungle Futsal. Oke, untuk info selanjutnya bisa dikasih tahu nanti saat TM atau bertanya ke narahubung yang tertera. Oke, nama saya Ryan Ramadhani dan beserta teman saya Nila, kami berlaku sebagai PJ Basket Putra dan Putri. Di sini kami akan menjelaskan sistem pertandingan basket putra dan putri, yang dimana tidak mengacu kepada PowerPoint yang ada, karena ada sedikit revisi yang belum diganti. Pertama, sistem pertandingan basket putra dan putri masih memiliki sistem yang sama, yaitu 3x3, dan menggunakan kualifikasi sistem grup. Untuk biaya pendaftaran sendiri, basket putra dikenakan biaya 75.000 per tim dan basket putri dikenakan biaya 50.000 per tim, yang dimana pertandingan akan dilangsungkan di Gor Iblam. Seperti yang kita tahu, perangkatan minimal mengirimkan 2 tim, basket putra maupun putri. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi di narahubung Raihan atau Nila. Terima kasih. Oke, selanjutnya badminton. Jadi masih sama seperti sebelumnya. Badminton kita mempertandingkan nomor ganda putra dan ganda campuran. Untuk sistemnya sedikit berbeda karena kita memakai sistem grup. Nanti 2 tim di ranking teratas di setiap grup akan melaju ke babak knockout stage. Nah, karena sistem grup berarti mainnya jadi lebih sering nih. Karena itu kita naikin sedikit harganya jadi 70.000. Nah, untuk tempatnya tetap masih di Gorsima. Dan untuk kalau mau ditanya-tanya bisa menghubungi narahubung yang tertera di bawah, Felix atau saya Roland. Nah, untuk sistemnya juga masih 1 angkatan nih, jadi 1 angkatan minimal mengirimkan 2 perwakilan di setiap lomba. Terima kasih. Nah, kurang lebih begitu kawan-kawan semuanya. Jadi, regulasi yang tadi kita sampaikan itu dikarenakan kondisi pandemi yang seperti ini, jadi ada beberapa perubahan sistem. Oke, mungkin ada mau ditambahin lagi dari Rafli? Oke, sebenarnya udah cukup sih. Pokoknya intinya perwakilan dari setiap angkatan itu mengirimkan 2 tim dan maksimal 4 tim untuk di sport ini. Seperti itu. Oke, kayaknya udah nggak ada yang ditambahin. Mungkin bisa dilanjut untuk e-sport menjelaskan regulasi beberapa yang diubah. Silakan. Nah, di sini di sport yang pertama, di sini bakalan ada lomba Dota 2 nih. Buat teman-teman TIK nih yang bisa main Dota, langsung aja nih gas nih, ikut. Kenapa harus ikut? Karena di tahun ini untuk Dota 2 sistem knockout-nya akan sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena di tahun ini kita menggunakan sistem upper bracket dan lower bracket. Jadi, semisal teman-teman tuh kalah di upper, masih ada kesempatan untuk sampai final dan berjuang di lower bracket. Jadi ibaratnya nggak langsung keluar lah gitu. Nah, di final nanti juga bakal ada caster nih yang bakal ngedampingin dan komentarin game-nya langsung.
Dan untuk para pemenang juga bakal dapat hadiah yang menarik lah. Jadi langsung aja gas ikut. Dan selanjutnya untuk teknisnya dijelaskan oleh Faya. Nah, untuk teknisnya nih, Dota ini satu timnya terdiri dari 5 orang inti sama opsional nih, satu pemain cadangan. Di sini kita sistem lombanya tadi itu pakai upper lower bracket. Jadi kayak setiap tim tuh minimal dua kali main. Pelaksanaannya mulai dari tanggal 28 Juli 2021 itu untuk babak penyisihan dan finalnya itu 31 Juli 2021. Untuk biaya pendaftaran itu sekitar 75.000 per tim. Nah, mungkin kalau ada yang mau ditanyain atau memperjelas itu bisa hubungin arah hubung yang tercantum di PPT TIK Games. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa next kita ke Valorant. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Septian Nugroho. Saya tidak sendiri di sini, saya bersama Devan dan Kafka. Kami dari TIK Games Divisi Esport ingin mensosialisasikan tentang perlombaan TIK Games dari cabang Valorant. Meskipun kita lomba baru nih di TIK Games, kita akan memfasilitasi kalian yang tertarik nih dengan dunia e-sport, terutama Valorant. Dengan kalian ikut turnamen ini atau lomba ini, kalian bisa dapat beberapa benefit. Contohnya, pertama tentu hadiah, yang kedua adalah relasi teman-teman yang jago, yang terakhir adalah pengalaman dan euforia dalam turnamen. Kenapa pengalaman dan euforia? Karena kita mengadopsi regulasi dari VCT, yang dimana VCT ini adalah event terbesar Valorant yang diselenggarakan di seluruh dunia, dengan sedikit modifikasi agar permainan dapat sedikit fun, dan teman-teman bisa menikmatinya. Untuk teknisnya bisa dijelaskan oleh Daivan. Ya, untuk sistem lomba di sini itu menggunakan double elimination atau bisa dibilang upper dan lower bracket. Jadi setiap tim itu bakal main di upper dulu. Nah, kalau misalkan kalah masih punya kesempatan di lower bracket. Nah, untuk penyisihannya itu kita BO1 dan finalnya BO3. Untuk pesertanya itu satu tim ada 6 orang, 5 pemain inti dan 1 cadangan. Tapi 1 cadangan di sini opsional. Untuk pelaksananya itu babak penyisihan tanggal 30 Juli, untuk finalnya tanggal 31 Juli. Tapi tanggal bisa berubah tergantung situasi dan kondisi. Untuk biayanya sendiri itu 75.000 per tim. Nah, dan juga insya Allah final nanti kita bakal ngadain offline. Speknya juga udah bagus, monitornya udah pakai 144 Hz, FPS ya up to 120, dan tempatnya juga nyaman dan dingin. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Kafka. Oke, jadi sebelum lomba kita langkah baiknya untuk daftar dulu. Nah, daftar ini akan diperpanjang sampai tanggal 10 Juli. Nah, jadi masih ada kisaran waktu untuk abang-abang ya, untuk teman-teman untuk belajar nembak biar aimnya tuh bagus ya. Nah, terus gimana nih? Jadi pada tertarik kan? Ayo ikutan. Jangan sampai nyesel kalau nggak ikutan. Sekalian ngetes ilmu gitu kan. Udah sih sebenarnya gitu aja dari Valorant. Lanjut ke PUBG Mobile. Silakan. Semua, sebelumnya kenalin dulu gue Iza selaku PJ dari PUBG Mobile. Berhubung PUBG Mobile ini adalah satu-satunya game Battle Royale yang ada di TIK Games, masih seru banget dong. Ditambah sekarang kan regulasinya itu jadi perangkatan, jadinya untuk yang sesama teman seangkatan ini jadi bisa teaming dong, jadi lebih seru gitu. Nah, untuk sistemnya itu pesertanya itu 5 orang, 4 inti dan 1 cadangan itu opsional. Sistem lombanya kita masih sama, Battle Royale 4 match. Untuk pelaksanaannya itu 27 Juli. Nah, untuk di biaya pendaftarannya itu kita jadi lebih murah nih, biar kalian juga mainnya lebih lega gitu, nggak terlalu mikirin bayarnya. Untuk narobungnya bisa hubungin ke gue, Iza, atau teman gue Rehan. Terus jangan lupa untuk nanti itu ada casternya dan juga ada titel juara 1, juara 2, titel Terminator dan titel MVP. Oke, makasih. Bisa dilanjut. Oke, sorry, sebelum lanjut mau jelasin aja kalau di PUBG ini nanti perangkatan kita ada minimal adalah 4 orang ya. Itu perbedaannya paling itu dari yang e-sport yang lain, minimal 4 orang, maksimal 5 tim. Maksimal 4 tim, minimal 4 tim, maksimal 5 tim gitu untuk di PUBG ini sendiri. Sedikit berbeda di situ di perangkatan gitu. Oke, boleh lanjut ke Mobile Legends. Ya, halo. Sebelumnya saya mohon maaf saya lagi di luar, jadi saya nggak bisa lama-lama juga. Jadi untuk Mobile Legends, jadi saya selaku PJ, perkenalkan saya Haikal.
Ya untuk Mobile Legends pasti kalian semua atau abang-abang mungkin udah pada tahu lah, Mobile Legends kan udah booming di mana-mana. Dan untuk pesertanya itu jadi satu tim itu 6 orang, 5 orangnya itu inti, satunya cadangan. Nah ini opsional nih ya. Kalau misalkan abang-abang udah pede main berlima, boleh. Dan buat sistem lombanya, nah ini kita berbeda nih. Jadi sistem lombanya ini kita pakai sistem upper lower. Jadi untuk penyisihannya kalian kalau mau masuk di upper kalian harus menang, dan kalau yang kalah jadi kalian tidak bisa berkecil hati, jadi kalian tuh bisa turun ke lower. Dan untuk pelaksanaannya itu kita buat penyisihan sama semifinal tuh tanggal 28 Juli dan untuk finalnya itu tanggal 31. Dan buat biayanya itu jadi 75.000 per tim, dan arah hubungnya itu yaitu saya dan teman saya Dandi. Terima kasih. Oke, pertama semua gue minta maaf dulu nih, gue lagi di luar mungkin agak berisik ya. Langsung aja deh, gue kenalin dari dulu, nama gue Bagas sebagai PJ dari CES. Nah, siapa sih di sini yang nggak tahu CES, kasih tahu lah ya. Mungkin abang-abang atau kakak yang punya minat bakat pengen main di sini, cuma main bisa tuh kayak nggak seru gitu, kayak mau dapat turnamen, sama sih join di sini. Lagi pula kan ini juga CES baru ada di TK Games tahun ini. Masa iya sih nggak mau jadi yang pertama nyobain. Nah, langsung aja deh nih ke sistemnya. Untuk pesertanya kita di sini individu, jadi satu orang. Sistem lombanya kita menggunakan eliminasi 1-1, jadi sekali kalah ya gugur. Nah, untuk pelaksanaannya kita tanggal 20 Juli. Nah, mungkin abang-abang dan kakak pengen daftar nih. Nah, kebetulan banget nih pendaftaran itu diperpanjang sampai tanggal 10 Juli. Terus yang nanya mainnya gimana? Kita mainnya menggunakan web yang namanya chess.com. Terus juga ada hadiahnya enggak? Tentunya ada dong, berupa uang dan satu lagi berupa e-sertifikat untuk yang juara 1. Kalau uangnya itu juara 1 dan 2. Nah, untuk yang mau nanya registrasinya nih berapa biaya pendaftarannya? Nah, kita di sini dikenakan 15.000 per orang. Nah, di sini untuk sistemnya perangkatan kita menggunakan minimal 3 orang dan maksimal 10 orang. Mungkin dan dari abang-abang dan kakak-kakak ada yang ingin bertanya, bisa langsung masuk hubungin naruh hubungnya. Terima kasih. Oke, jadi itu sedikit regulasi dan mengenai sistem kita sekarang di angkatan dan juga di sport. Itu sih. Terima kasih yang udah menonton mengenai regulasi sport sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu tadi ada e-sport sebelumnya. Kita sekarang melanjut ke art. Di art ini kita punya 3 cabang mata lomba. Apa aja sih? Langsung cek aja deh. Next. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Alif Karne Jasman dari TMD 4 selaku penanggung jawab mata lomba fotografi di TK Games 2021 ini. Nah, jadi saya ini sekarang akan menjelaskan mengenai lomba fotografi, benefit apa saja yang akan kalian dapetin, dan juga kenapa kalian harus berpartisipasi dalam lomba ini. Nah, pertama-tama, lomba fotografi ini bersifatnya individu ya, artinya setiap pendaftar hanya diperkenankan mendaftar perseorangan dan bukan berupa tim. Nah, kita di fotografi ini juga punya tema loh, yaitu Deeper Insight into Anxiety and Depression. Nah, dari tema itu kita bebasin kalian, para partisipan lomba, untuk mengeksplor lebih jauh seperti apa hasil dari mental health ya, satu tema seperti TK Games ini. Nah, selanjutnya untuk sistem pelaksanaan lombanya, kalian harus, pertama-tama untuk pendaftarannya sendiri itu kita udah membuka kembali pendaftarannya, yaitu dari besok hingga tanggal 10 Juli 2021 nih. Nah, juga lalu kalian akan mengumpulkan fotonya, yaitu foto dan deskripsi foto tersebut. Lalu untuk penjuriannya ada di tanggal tersebut. Nah, dari penjurian ini kita foto kalian itu nggak cuma dinilai oleh juri loh. Nah, melainkan juga foto kalian akan diposting di Instagram TK Games dan dihitung berapa jumlah like-nya. Nah, jadi foto kalian itu dinilai berdasarkan 2 poin tersebut, yaitu penilaian juri dan juga jumlah like di Instagram TK Games. Nah, untuk biayanya Rp35.000, dan selanjutnya benefit apa yang kalian dapat dalam berpartisipasi lomba fotografi, yaitu kalian bisa melatih skill fotografi dan mendapat pengalaman.
Dan juga kalian bisa mendapat sertifikat atau uang pemenang loh kalau kalian bisa mendapatkan juara 3 atau udah 1. Oke, sepertinya sekian begitu saja. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, jangan sungkan untuk hubungi saya atau rekan saya Abizar yang sedang berhalangan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang saya bakal ngejelasin lomba poster desain. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Putra Noval. Di sini saya sebagai penanggung jawab lomba poster desain. Di lomba poster desain sendiri, sistem lombanya yaitu yaitu Deeper Insight into Anxiety and Depression. Peserta mengumpulkan poster dan deskripsi poster. Pelaksanaannya di tanggal 28 Juli 2021 sampai 4 Agustus 2021. Serta penjurian 5 sampai 6 Agustus 2021 dengan biaya Rp35.000. Nah, di sini saya harapin teman-teman bisa ngikutin lomba poster desain tersebut. Selain dapat uang hadiah dan sertifikat, di sini teman-teman juga bisa dapat pengalaman lomba dan mengasah skill. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungin saya, narahubung yang ada di PowerPoint. Dan lomba poster desain diperpanjang sampai 10 Juli pendaftarannya. Terima kasih. Ya, boleh di next. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua, perkenalkan kami dari penanggung jawab lomba cover lagu, saya Rizky Putri Hanifa bersama teman saya Raden Dimas. Nah, pada hari ini kita akan kasih tahu kalian semua mengenai salah satu mata lomba di art, yaitu cover lagu. Nah, untuk teknisnya aja langsung per kelas itu mengirimkan peserta lomba cover lagu ini individu atau per tim. Jadi boleh lebih dari satu orang atau boleh lebih dari satu tim. Nah, lalu dengan sistem lombanya temanya itu self love. Lalu peserta menyanyikan salah satu dari 10 pilihan lagu yang diberikan panitia. Durasi video maksimal 5 menit. Lalu peserta mengumpulkan video beserta deskripsi videonya. Lalu pelaksanaan biaya dan arah hubungnya dilanjut oleh teman saya Dimas. Iya, adapun pelaksanaan atau timeline dari lomba cover lagu ini diawali pendaftaran yang sudah dibuka kembali besok tanggal 5 Juli hingga 10 Juli, lalu pengumpulan di tanggal 28 hingga 4 Agustus, dan penjurian tanggal 5 hingga 6 Agustus. Nah, ada juga biayanya sebesar Rp35.000, adapun arah hubungnya bisa menghubungi Putri atau saya Dimas. Nah, kenapa sih kalian harus ikut lomba cover lagu ini? Pertama, tentunya peserta dapat melatih keterampilan bernyanyi, bermusik, menambah jam terbang, juga meningkatkan kepercayaan diri. Kedua, waktunya yang lebih fleksibel kalau sistemnya online, karena kalian dapat berlatih kapanpun dengan rentang waktu yang tergolong banyak. Nah, yang terakhir, untuk yang juara-juara aja dapat uang insentif yang lumayan nominalnya serta sertifikat. Terima kasih. Oke, jadi buat regulasi dari art tidak banyak yang berubah, mungkin hanya beberapa saja. Sekarang kita ada calon mata lomba teknologi, mungkin untuk regulasinya bisa langsung dijelaskan sama kawan-kawan panitia. Silakan. Oke, selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam dikarenakan satu dan lain hal. Perkenalkan, nama gue Fauzan. Di sini gue sebagai PJ Lomba UI UX akan menjelaskan mengenai Lomba UI UX. Jadi Lomba UI UX sendiri adalah lomba mendesain tampilan aplikasi berbasis mobile sebagus dan sekreatif mungkin, tapi juga tetap memperhatikan kenyamanan buat penggunanya. Untuk sistem lombanya sendiri yaitu individu atau perorangan, dan tema yang diangkat pada lomba UI UX kali ini adalah aplikasi pembelajaran berbasis mobile. Jadi untuk UI yang dibuat yaitu UI untuk aplikasi mobile. Dan untuk pelaksanaan sendiri terdiri dari 2 babak.
yaitu babak penyisihan dan babak final. Di mana babak penyisihan berupa pengumpulan dokumen dan video presentasi yang bisa dikumpulkan pada tanggal 18 hingga 30 Juli 2021. Dan dari babak penyisihan tersebut, nantinya akan diambil 5 orang peserta dengan nilai terbaik yang akan lolos ke babak final, yang nantinya akan melakukan presentasi secara langsung pada tanggal 4 Agustus tahun 2021. Dan untuk biaya pendaftarannya sendiri yaitu sebesar Rp25.000. Dan bagi para finalis, nanti akan ada sertifikat yang mungkin akan berguna untuk kedepannya, serta bagi para juara akan ada hadiah menarik yang menunggu kalian. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi saya, Fauzan, atau teman saya Adi, di nomor yang tertera pada slide. Mungkin itu saja dari lomba UI UX. Terima kasih. Ya, mungkin bisa lanjut ke web dev ya. Jadi di sini web dev sendiri itu lomba untuk membuat sebuah aplikasi web. Nah, untuk sistem lomba itu sendiri adalah tim dengan maksimal 2 orang. Nah, untuk tim ini tersendiri pun nggak ada batasan sama sekali. Jadi, walaupun misalnya kalian kenal dengan cutting atau mungkin adik tingkatnya yang mungkin kalian tahu, wah jago nih dia di sini, mungkin bisa ngurusin back-end-nya atau dan lainnya, itu boleh. Karena di sini yang dibawa adalah nama tim. Nah, untuk temanya sendiri itu adalah pendidikan. Dan untuk pelaksanaannya kurang lebih sama dengan UI UX, yaitu ada babak penyisihan untuk pengumpulan dokumen dan video presentasi bisa dikumpulkan dari tanggal 18 sampai 30 Juli 2021. Dan nantinya untuk 5 tim terbaik akan masuk final dan akan melakukan presentasi di depan juri. Untuk biaya tersendiri itu adalah Rp35.000 per tim. Dan narah hubungnya bisa, kalau misalnya pun ada yang ditanya lebih lanjut, bisa menghubungi Ridwan. Karena saya sendiri di sini adalah KO dari bidang teknologi, dan untuk PJ dari webdev ini ada Ridwan. Dan untuk satu lagi mungkin abang-abang dan kakak bisa banget nih ikut lomba webdev ini. Kenapa sih? Karena pertama webnya bisa dijadiin portofolio untuk kedepannya nanti. Terus udah bisa jadi portofolio, webnya diikutin lomba, dan kalaupun nanti misalnya menang bisa dapat hadiah yang lumayan banget dari biaya pendaftarannya. Jadi untuk abang-abang dan kakak bisa langsung daftar ya untuk webdev. Terima kasih. Oke, berikutnya NSC. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Ramadan Wahsya Putra. Gue di sini sebagai PJ Lomba Networking Skill Competition. Jadi, apa sih itu? NSC itu ada apa sih? Jadi, NSC itu adalah sebuah kompetisi di bidang jaringan. Dan walaupun TIK Games ini pelaksanaannya jadi perangkatan sekarang, dan nggak per kelas lagi, untuk cabang lomba teknologi ini tetap perorangan gitu. Jadi kalau kelas kakak atau teman-teman di sini sekalian mau ikut semua gitu, jadi satu kelas mau ikut semua boleh banget gitu loh. Jadi itu untuk MSC. Kalau untuk tadi yang web dev, walaupun per tim tetap aja satu kelas kalau mau ngirimin lebih dari satu tim per kelas itu boleh banget. Gitu. Dan untuk pelaksanaan lomba NSC itu gampang banget deh pokoknya. Kalian itu kakak-kakak cuman ngerjain soal seputar jaringan dalam bentuk pilihan ganda, itu kan gampang banget, udah tinggal ya pilih-pilih doang lah gitu. Jadi nggak usah pikir-pikir lagi, langsung aja daftar sekarang, ajakin teman-temannya sekelas semua gitu. Karena di NSC ini banyak banget benefitnya gitu yang bisa dapetin. Salah satunya gitu ya, bisa jadi bahan evaluasi atau bahan untuk ngetes ilmu-ilmu kakak yang udah dipelajarin selama ini gitu loh. Terus juga bisa jadi portofolio, bisa jadi masuk ke CV, dan di lomba ini juga yang tadi saya bilang udah gampang banget, terus soalnya itu bagus banget ya, pokoknya intinya udah ada soal yang berstandar CCNA Cisco juga gitu, pokoknya udah mantep deh. Terus juga kalau menang kan, tadi udah saya bilang bisa jadi masuk portofolio, bisa jadi achievement juga di bidang jaringan, terus bisa jadi salah satu poin plus juga di CV gitu kan. Dan pastinya nih, yang nggak ketinggalan, ada hadiah spesial juga gitu untuk yang jadi juara. Dan untuk yang jadi juara, insya Allah bakal direkomendasiin untuk mewakili PNJ atau jurusan di tingkat yang lebih tinggi lagi. Gitu. Oke, kayaknya untuk penjelasannya cukup gitu aja.
Untuk lebih detailnya bisa lihat di panduan atau daftar dulu, nanti di TM akan lebih jelas lagi penjelasannya. Itu. Kalau ada yang mau ditanya-tanya bisa hubungin gua sebagai PJ Lomba Networking Skill Competition di nomor yang tertera. Ditunggu ya partisipasinya. Makasih. Oke, makasih Wahyu sebagai teknologi. Oke, jadi itu dia 4 cabang mata lomba yang kita punya di TK Games tahun 2021 ini. Harapan dari kita, karena kita di awal tadi sudah merubah sedikit regulasi, bisa lebih banyaknya lagi peserta yang daftar, dan juga nggak kalah dari art dan teknologi, banyak juga yang ikut dikarenakan sekarang juga lebih bebas lah satu angkatan gitu bisanya. Gitu. Oke, dari Alang ada? Oke, jadi buat ke kakak-kakak semua di sini, teman-teman semua ditunggu partisipasinya. Jangan lupa untuk join TK Games dan juga karena salah satunya sekarang kita buat sport udah dibuat angkatan. Jadi bisa banget tuh buat kawan-kawan semua ngerangkul teman-teman. Gitu aja sih. Oke, siap. Itu aja sih video dari kita. Ya, semoga berguna dan bermanfaat bagi kalian. Ditunggu partisipasinya. Dari gua POTK Games sebagai Raffi di sini. Langsung tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo ditunggu teman-teman partisipasinya. Silakan. Like, comment, dan subscribe.